Selamat pagi, Prof. Pagi. Gimana suasana pagi ini? Mendung. Mendung ya. Seperti lingkungan yang alam Iya, yang juga. mendung, juga Iya. lingkungan sosial budaya Iya, juga mendung. suram. Suram. Mendung tapi suram, Prof. Ini, Prof. Kita belum tuntas bicara masalah hak asasi manusia ya kan di Indonesia Ya, ini. ya, Tapi ada yang menarik justru hak asasi hewan tuh, Prof. Nah, ya. di sini salah satu penulis buku Ted Benton itu mengatakan bahwa hewan punya status moral. Nah, itu maksudnya bagaimana tuh, Prof? Ya, sebenarnya begini. Ted Benton itu memang salah satu pilihan ya, karena dia memang membicarakan tentang status moral dari hewan. Tapi sebenarnya ada juga pemikir lain yang belum sempat kita diskusikan juga dan mungkin pada diskusi kali ini, itu adalah Peter Singer ya. Kalau Peter Singer itu lebih sebenarnya dia sepertinya menyatakan bahwa hewan itu juga punya hak-hak yang harus dilindungi. Problemnya memang seperti tadi disinggung, problem kita adalah hak-hak asasi manusia itu aja masih belum diterapkan, dilaksanakan dengan baik ya. Kayaknya untuk memikirkan hak hewan itu masih jauh ya. Kita menganggap sebenarnya kadang-kadang seperti masyarakat umumnya itu menganggap bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk kepentingan manusia. Walaupun itu kita menganggap seperti itu, tetap juga kan manusia yang bukan hanya hidup sekarang, tapi misalnya untuk 1000 tahun yang berikutnya. Karena mereka punya hak juga untuk bisa sehingga misalnya hewan itu juga perlu memang dilindungi dan dihargai hak-hak mereka. Jadi itu problem besar sebenarnya yang dikemukakan oleh Ted Benton ini. Bagaimana cara kita bisa melindungi hak hewan-hewan itu, Prof? Ya, cara melindunginya itu sebenarnya memang hampir sama sebenarnya kalau kita lihat hampir semua misalnya bagaimana misalnya supaya ada pendidikan tentang itu, ada kesadaran tentang itu, misalnya kemudian bagaimana misalnya supaya ada undang-undang peraturan yang misalnya harus melindungi mereka dan itu memang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang paling penting juga sebenarnya ada mestinya ya, kalau di daerah misalnya seperti di Eropa itu kan atau mungkin di Amerika memang ada diberikan ruang untuk orang misalnya mencari, misalnya berburu gitu ya. Kan ada ruang-ruang yang diberikan, ada tempat misalnya diberikan di situ, ada waktu untuk bisa melakukan perburuan dan segala macam. Itu juga termasuk sebenarnya upaya aturannya itu untuk melindungi hewan tadi. Ya. Jadi yang kita maksudkan di sini sebenarnya berbagai macam upaya untuk bisa misalnya melindungi hewan itu menjadi sangat penting. Jadi Ted Benton ini saya pikir memang perlu sekali kita bicarakan sebagai awal untuk bisa memberikan pengaruh atau kesadaran baru bahwa memang kita juga bukan hanya menghargai hak manusia, tetapi juga misalnya hak hewan atau semua makhluk hidup itu. Dan itu penting untuk kebijakan publik dan pengaturan hukum berikutnya ya, Prof, ya? Ya harus ada pengaturan hukum yang jelas ya. Jadi problemnya sebenarnya kita juga ini muncul lagi. Yang sudah ada saja misalnya kita upayakan misalnya hidup di kebun binatang itu saja tidak terpenuhi misalnya untuk kebutuhan makan mereka untuk setiap hari. Jadi kesehatannya dan segala macam ya. Biasanya kalau kita di Indonesia itu memelihara misalnya anjing gitu atau tikus segala macam itu sebenarnya mereka kita model biarkan aja dia liar gitu ya. Jadi padahal itu sesuatu yang tidak dimungkinkan dibolehkan misalnya pada masyarakat yang maju ya. Ini di depan rumah kita ini ada kucing-kucing yang bagus, tapi itu selalu ada dokter hewan yang mengontrol itu ya. Lalu kalau misalnya kita ke kampus UI ini ya, di kajian Jepang itu banyak sekali kucing. Dan kucing itu setiap kita datang ke sana itu memang manja-manja karena memang mereka selalu ada yang selalu ada makanan yang merawatnya dan selalu ada misalnya dokter hewan yang saat tertentu itu datang ke sana. Itu menarik sekali. Jadi itu model perlindungan terhadap itu hak mereka sebenarnya yang harus dilindungi. Jadi kucingnya tidak kurus, kucingnya bersih ya. Mereka mandikan itu memang ada selalu yang menjaga itu. Jadi tidak pernah mereka kekurangan makan, harus ada misalnya itu sudah model kerjasama dari UI itu misalnya untuk memelihara kucing-kucing yang ada di lingkungan kampus itu. Menarik sekali itu, Bro. Ya. Nah, lalu dikatakan apakah ini ada pengaruh perspektif feminis dalam pemikiran Ted Benton? Ted Benton itu ada pengaruh feminis karena begini.
kan selalu dikatakan misalnya feminis itu mempunyai seorang ibu yang selalu sebenarnya bukan hanya untuk melindungi hewan, tapi untuk melindungi alam. Ya, jadi kan ada yang kita kenal istilahnya dengan ekofeminisme. Ya, ekofeminisme itu sebenarnya berupaya secara metafor mengambil dari seorang ibu yang selalu berupaya untuk menjaga, menghargai, melindungi anaknya, mengasihi sayang anaknya, dan kemudian itu juga sebenarnya salah satu yang diupayakan untuk bisa mengembangkan pemikiran apa yang kita sebut tadi oleh Benton ini dengan bagaimana misalnya bahwa hewan itu mempunyai hak yang harus dihargai dan dihormati. Jadi itu erat sekali hubungannya dengan nilai penghargaan seorang ibu pada anaknya. Jadi kita ini juga sebenarnya menganggap bahwa istilah ekologi itu awalnya kan sebenarnya dikatakan bahwa sebenarnya bumi inilah yang memberikan kehidupan pada kita, oleh karena itu kita harus menjaganya. Ingat istilah misalnya yang disebut misalnya dengan istilah oikos itu kan sebenarnya lingkungan, rumah tangga gitu ya. Jadi kita harus menganggap juga bagian yang ada di lingkungan itu adalah bagian yang memang menghidupi dan memberikan penghargaan pada masalah-masalah yang ada di dalam alam, terutama sekali yang kita bicarakan sekarang, misalnya tentang permasalahan hak hewan itu. Ya. Berikutnya nanti kita akan bicara tentang Peter Singer ya, Prof. Oh ya, Peter Singer. Ya. Peter Singer itu sebenarnya sedikit sekali nanti kita coba bicarakan, dan itu menarik sekali juga karena dia lebih membicarakan tentang hak perlindungan terhadap hewan itu. Terima kasih, Prof.